Sungai darah mengalir deras di Sekte Senyin, mayat berceceran di mana-mana dan kekacauan di mana-mana. Ye Chen memerintahkan semua anggota Sekte Senyin untuk dihukum, dan mengambil semua barang berharga, berapapun nilainya. Setelah menyelesaikan semuanya, Ye Chen mengukir dua karakter berdarah di tebing besar Sekte Senyin, Sheng Sun. Kemudian, hukuman itu lenyap sepenuhnya. Pemimpin Sekte Senyin yang lama kembali ke Sekte Senyin setelah hari ketiga, hanya untuk melihat kekacauan, mayat dan darah berceceran di tanah. Banyak binatang buas dan makhluk gaib melahap daging dan darah mayat-mayat itu. Setelah melihat pemandangan ini, mata pemimpin Sekte Senyin yang lama membelalak, dan dia tidak percaya semua yang ada di depannya. Ah, pemimpin Sekte Senyin yang lama meraung ke langit. Matanya penuh dengan noda darah. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, siapa yang melakukannya? Mata pemimpin Sekte Senyin yang lama tertuju pada dua karakter berdarah di tebing. Hukuman ilahi. Tuan Tua Senyin Zong hampir mematahkan giginya. Apakah ini hukuman untuk Senyin Zongku? Tuan Tua Senyin Zong segera teringat akan pemberontakan Senyin Zong dan pengkhianatan terhadap kekuatan lain. Tubuhnya gemetar tanpa sadar, tiba-tiba ia merasa jika ia berada di Senyin Zong saat itu, ia mungkin sudah mati. Memikirkan hal ini, ia merasa takut, dan segera meninggalkan Senyin Zong menuju kota Senting. Sekarang hanya istana ilahi yang dapat melindunginya. Setelah hukuman ilahi menghancurkan Senyin Zong, tidak ada kematian, hanya belasan orang yang terluka. Ye Chendang bahkan membantunya pulih dengan kekuatan nirwana. Beberapa orang tua meratapi kekuatan pemulihan Ye Chen, yang hanyalah semacam tubuh abadi. Konon, hanya Phoenix abadi yang memiliki kekuatan seperti itu, dan Phoenix abadi telah mencapai nirwana di Gunung Senfeng, dan warisan Gunung Senfeng telah direnggut dalam 2 tahun terakhir. Mungkinkah ini? Seorang lelaki tua tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Ye Chen Dao. Ye Chen dengan tenang berkata sambil tersenyum, mana mungkin aku bisa seberuntung itu. Aku baru saja berlatih semacam ilmu sihir, dan aku juga pernah mengalami beberapa petualangan. Aku bertemu setetes saripati darah burung abadi, jadi aku memiliki kekuatan pemulihan seperti itu. Itu saripati burung abadi. Lelaki tua itu sepertinya berpikir bahwa warisan Phoenix abadi begitu kuat sehingga banyak orang kuat tidak mendapatkannya. Bagaimana mungkin warisan itu bisa didapatkan oleh orang lemah seperti Ye Chen? Selanjutnya, kita akan pergi ke klan Qiutian. Tatapan Ye Chen tiba-tiba membeku. Keluarga Qiutian adalah ras yang lebih kuat, kekuatan alami ras ini relatif kuat, yang tidak mudah untuk dihadapi, kata seorang lelaki tua. Untuk hukuman dewa, ras seperti itu bisa digunakan untuk mengalami, membunuh sebanyak mungkin, kata Ye Chen dingin. 10 tetua mengangguk, meskipun mereka mengatakan tidak yakin seluruh keluarga akan hancur, masih ada kemungkinan untuk membunuh beberapa orang. Ye Chen memimpin hukuman dewa ke klan Qiutian. Setelah 5 hari, ia tiba di klan Qiutian. Ye Chen selalu lebih berhati-hati. Setelah serangkaian penyelidikan, ia tidak menemukan situasi khusus. Ia memerintahkan hukuman dewa untuk menyerang. Semua orang dari klan Qiutian kuat dan perkasa. Otot mereka tinggi dan menonjol, dan otot serta urat mereka seperti naga. Oleh karena itu, mereka disebut orang Qiutian. Konon orang Qiutian juga memiliki darah naga. Mereka tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Hukuman dewa untuk membunuh masuk ke klan Qiutian, anggota klan Qiutian terbunuh secara tiba-tiba. Namun, klan Qiutian benar-benar ingin bertarung. Mereka segera bereaksi dan mulai melawan. 10 orang kuat dari pihak Senfen mengangkat tangan mereka untuk menahan beberapa orang kuat dari klan Qiutian. Para anggota tim Senfen bertarung dengan orang-orang di bawah peringkat kelima klan Qiutian. Dibandingkan dengan Senyin Zong, klan Qiutian jauh lebih kuat. Selama perang, para pemain di pihak Senfen terluka atau terbunuh oleh beberapa orang dari peringkat kelima. Siapa kalian? Kata kepala klan Qiutian dengan marah. Kalian pengkhianat, sialan. Pria tua dari tahta 9 tingkat itu berkata dengan dingin. Kalian, seperti kata pepatah, fakta adalah pahlawan, dan kita hanya mengikuti kehendak Tuhan. Sekarang kerajaan Tuhan, perlawanan kita tidak ada artinya, itu hanya penghancuran diri. Qiutian, seorang tetua Taisang, berkata dengan dingin. Kalian benar-benar penuh kebencian. Jika bukan karena kalian, keluargaku tidak akan menderita kerugian besar. Hari ini, kalian klan Qiutian harus membayar harganya. Konyol sekali mengandalkan kalian. Kepala klan Qiutian meremehkan Tao. Bunuh. Orang tua di seberang meraung dan matanya merah. Pertempuran di pihak Senfen juga sangat sengit. Dengan kerjasama diam-diam, anggota Senfen membunuh banyak anggota keluarga Qiutian, dan banyak anggota kuat klan Qiutian tertarik pada Sheng Sun. Ketika Ye Chen melihat kekuatan Qiutian, ia tidak membiarkan dewa menghukum pertempuran terlalu lama. Setelah membunuh banyak orang Qiutian, ia segera memerintahkan untuk mundur. Tak satu pun dari anggota yang dihukum dewa berani menentang perintah tersebut dan segera mundur dari pertempuran dan bergegas ke bagian luar klan Qiutian. Kalian semua akan mati hari ini. Orang-orang Qiutian tumbuh menjadi auman. Pada saat yang sama, 10 tetua mundur dan menyerang, menghalangi orang-orang Qiutian, menunda evakuasi hukuman dewa. Setelah setengah tahun berlatih, anggota tim Senfen telah meningkatkan kecepatan mereka secara signifikan. Kecepatan mundur mereka juga sangat mengerikan.
Tanpa beberapa napas, mereka menghilang. Dua tetua dibunuh oleh klan Qiutian. Beberapa dari mereka terluka, dan yang lainnya dievakuasi tanpa cedera. Meskipun kali ini tidak menghancurkan klan Qiutian, itu juga membawa pukulan besar bagi klan Qiutian, dan bahkan memberinya peringatan. Klan Qiutian juga sedikit ketakutan setelah waktu ini. Jika semua kekuatan di pihak Dewa Reinkarnasi bersatu, maka mereka para pemberontak tidak akan pernah memiliki kehidupan yang baik. Setelah anggota tim hukuman dewa mundur, mereka segera melanjutkan. Kali ini, 9 orang hilang dalam hukuman dewa, yang berarti satu tim hilang. Total lebih dari selusin orang terluka, Ye Chen satu persatu untuk penyembuhan cepat, konsumsi mereka sendiri juga sangat besar. Setelah pertempuran ini, anggota yang dihukum berat merasa frustrasi dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat situasi ini, Ye Chen berkata, jelas, latihan kalian belum mencapai batasnya, jadi beberapa dari kalian tetap di medan perang. Jika kalian tidak ingin mati, kalian harus berlatih mati-matian dan hidup di masa depan. Ini pelajaran pertama kalian. Ingat, tidak ada yang selalu tak terkalahkan, dan tidak ada yang selalu menang. Ye Chen mengatakan ini, dan tidak mengatakan apa-apa lagi, sisanya biarkan para pemain mengalaminya sendiri. Peristiwa hukuman dewa terhadap klan Qiutian dan Sekte Shen Yin telah meresahkan Istana Dewa. Istana Senting juga sangat mementingkan hal ini, yang merupakan serangan balik pertama dari pasukan yang tersisa sejak Dewa Samsara memasuki dunia Samsara. Para pengkhianat itu berani melawan. Sungguh berani. Istana Dewa, Kaisar Dewa, mencibir dengan dingin. Mereka mengatakan bahwa mereka dihukum oleh Dewa. Hukuman Dewa. Kaisar mengerutkan kening. Lutong menggelengkan kepala dan berkata, dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Dia hanya mengatakan bahwa itu adalah hukuman bagi Shen Yinzong. Tapi tidak ada yang tahu persis apa hukumannya. Namun, tidak banyak orang yang menyerang orang-orang Qiutian, hanya puluhan. Hanya 10 dari puluhan orang ini yang berada di atas peringkat ke-6, dan sisanya di bawah peringkat ke-5, dan mereka semua bertarung dalam kelompok-kelompok kecil. Bertarung dalam kelompok-kelompok kecil, Panglima tertinggi penjaga Senting tertegun sejenak, tetapi tidak berdiri dan berkata, apakah hukuman dewa untuk tim seperti ini? Menurut deskripsi orang-orang Qiutian, orang-orang itu terlihat sangat mirip dengan model tim penjaga Istana Dewa. Hanya mengenakan baju zirah emas, artefak yang terluka memang berbeda, tetapi membawa seperangkat busur dan anak panah di belakangnya agak mirip dengan tim penjaga Istana Dewa. Lutong melirik Datong. Panglima tertinggi terkejut, bagaimana mungkin seseorang meniru penjaga Istana Dewa kita? Berbicara tentang ini, Panglima tertinggi tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, saya ingat, hampir setahun yang lalu, ada 2 mata-mata di tim penindas penjaga Istana Dewa. Mungkinkah hukuman dewa ditetapkan sesuai dengan model tim penjaga Istana Dewa? Fantastis mereka ingin menirunya, tapi saya tidak tahu sudah berapa tahun berlalu sebelum kita memiliki tim seperti itu. Bisakah mereka saling meniru? Kekuatan tim itu luar biasa. Setiap orang bisa melawan 10 orang dengan satu musuh, dan kerjasama resimen dan pertempurannya sangat diam-diam, kata Lutong. Yah, pada akhirnya, itu hanya sekelompok gerombolan. Jika kau bertemu dengan pengawal Istana Dewa kita, itu akan menjadi tempat tanpa pemakaman, kata komandan itu dengan yakin. Kaisar Dewa berkata, Komandan, karena hukuman dewa ditujukan pada tim pengawal Senting, maka tim pengawal Istana Dewamu akan menghancurkannya. Baik, Panglima tertinggi segera menerima perintah. Sekarang dewa menghukum mereka yang telah membelot sebelumnya, jadi kita bisa menyergap dan membunuh mereka semua, kata Lutong. Bagaimana jika rencana mereka tidak seperti ini? Kalau begitu, kita tidak membuang-buang waktu. Daripada menunggu, kita harus langsung maju. Kau tahu di mana mereka? Jalur darat, bawa saja mereka keluar. Panglima tertinggi penuh percaya diri. Dalam hal ini, terserah Panglima tertinggi untuk mengaturnya. Jangan mengecewakanku, kata dewa dengan sungguh-sungguh. Ya, Wang Jian tidak akan pernah mengecewakan dewa. Panglima tertinggi itu penuh percaya diri. Saat ini, di pegunungan, hukuman bagi para pemain ada di tempat istirahat. Ye Chen duduk sendirian di atas batu datar dan membaca pamflet yang diberikan kepadanya pada malam hari, yang penuh dengan nama dan alamat para pemberontak. Setelah membolak-baliknya, Ye Chen menutup buku, menyentuh dagunya, dan mulai berpikir. Ye Chen kini memikirkan langkah selanjutnya. Mereka telah menyerang Shen Yinzong dan klan Qiutian secara berturut-turut. Masalah ini pasti sudah diketahui oleh Istana Dewa. Begitu Istana Dewa mengetahuinya, maka pengawal Istana Suci pun akan mengetahuinya. Jika mereka terus menghadapi pasukan pemberontak saat ini, pasukan pemberontak itu pasti sudah berjaga-jaga. Dan kali ini, mereka mengirim pasukan untuk bertarung dengan tim pengawal Senting untuk melihat seberapa kuat hukuman dewa saat ini. Pembentukan hukuman dewa juga ditujukan kepada tim pengawal Istana Suci, jadi mereka selanjutnya akan menghadapi tim pengawal Istana Suci. Setelah Ye Chen mengambil keputusan, ia mulai menjalankan serangkaian perencanaan. Ia harus memastikan bahwa tindakan ini berdampak besar pada tim pengawal Senting. Setelah beristirahat sehari, Ye Chen bergegas ke kota Senting bersama hukuman dewa. Mereka tidak memasuki kota, tetapi bersembunyi di sebuah gunung di luar kota. Ye Chen mengirim beberapa anggota tim,
melepas baju zirah dan perlengkapan mereka, berpakaian seperti orang biasa, dan memasuki kota Senting untuk menanyakan kabar. Pada saat yang sama, Ye Chen juga memisahkan satu pasukan untuk pergi ke api penyucian kerajaan binatang untuk melihat apa yang terjadi di sana. Setelah Ye Chen tiba di api penyucian kerajaan binatang, ia kebetulan melihat satu skuadron dari tim pengawal Senting baru saja selesai berlatih di api penyucian kerajaan binatang, dan berencana untuk kembali ke kota Senting. Ini kesempatan bagus. Ayo berlatih. Ye Chen memeriksa skuadron ini dan menemukan bahwa kekuatan keseluruhan mereka tidak jauh berbeda dengan Shen Fan, jadi ia tertarik. Tubuh asli Ye Chen segera membawa anggota hukuman ilahi untuk bergegas ke api penyucian kerajaan binatang, dan mencegat skuadron tim pengawal pengadilan ilahi yang tidak jauh dari api penyucian kerajaan binatang. Siapa kalian? Beraninya kalian mencegat penjaga pengadilan dewa kita? Teriak kapten tim pengawal pengadilan ilahi. Yang kucegat adalah penjaga pengadilan suci. Ye Chen mengangkat mulutnya. Pemimpin pengawal Senting dengan cermat mengamati Ye Chen dan yang lainnya, lalu seolah teringat sesuatu dan berkata, kalian adalah hukuman ilahi. Sepertinya reputasi hukuman dewa kita memang tidak kecil, bahkan tim pengawal istana dewa yang terkenal pun tahu, kata Ye Chen sambil tersenyum. Pemimpin tim pengawal istana dewa mendengus dingin, kalian hanya meniru tiruan kami. Maukah kalian bersaing dengan pengawal istana dewa asli kami? Itu di luar kemampuan kami. Hari ini kami akan menghancurkan kalian sepenuhnya. Kalau begitu, ayo kita lihat siapa yang menghancurkan siapa. Mata Ye Chen berbinar-binar dan tak sabar menantikannya. Ye Chen melambaikan tangannya, dan setelah kematian tim hukuman ilahi, kekuatan ilahi melonjak, siap bertarung. Tim pengawal Senting juga siap dalam sekejap. Namun, skuadron ini baru saja menjalani pelatihan, dan banyak korban di api penyucian kerajaan hewan. Bahkan anggota yang keluar juga tampak lelah dan menghabiskan banyak kekuatan sihir. Setelah beberapa hari bekerja keras, para anggota tim menjadi sangat bersemangat. Selain itu, mereka sudah ingin bersaing dengan tim pengawal Senting. Sekarang mereka berlumuran darah. Bunuh. Ye Chen meneguk minumannya. Para anggota hukuman ilahi bergegas ke tim pengawal pengadilan suci tanpa ragu. Pemimpin tim pengawal Senting juga meraung, memimpin anggota tim pengawal Senting untuk menyerang. Kedua belah pihak saling bertabrakan, dan anggota tim hukuman ilahi mendidih dengan darah, energi yang kuat, dan kekuatan tempur yang kuat. Kedua belah pihak berada dalam pertempuran resimen. Tim pengawal Senting telah menderita beberapa kerugian selama pelatihan, dan personelnya bahkan tidak ada. Saat bertemu tim hukuman dewa, mereka langsung terhempas ke arah angin. Jika mereka tidak bertarung dalam waktu yang lama, dan kerjasama tim yang sangat diam-diam dan berpengalaman, mereka tidak akan mampu bertahan lama. Pemimpin tim pengawal Senting adalah seorang penguasa tahta dewa tingkat 5. Ia melihat bahwa anggota tim pengawal Senting tidak dapat menahan serangan hukuman dewa, jadi ia langsung menyerang Ye Chen. Jika pencurinya tertangkap dan rajanya tertangkap terlebih dahulu, kekuatan Ye Chen hanyalah dewa tingkat 2. Mudah untuk menghadapi Ye Chen. Ye Chen menatap pemimpin tim pengawal Senting yang bergegas maju, sudut mulutnya sedikit terangkat, lalu ia memegang 2 lembar daftar penyegel dewa di tangannya. Saat kapten bergegas maju, tubuh Ye Chen tiba-tiba bersinar, menampilkan hukum ruang dan waktu, dan tubuhnya berubah menjadi hantu dan bergegas. Di luar kemampuan kita, pemimpin tim pengawal Senting bergumam dengan nada meremehkan. Di bawah kekuatan tahta dewa tingkat 5, kecepatan Ye Chen hanya sia-sia. Ketika tubuh Ye Chen mendekati pemimpin regu penjaga Senting, pemimpin regu penjaga Senting berteriak, telapak api. Ada api yang menyala di telapak tangan pemimpin regu penjaga Senting. Di bawah dorongan kekuatan dewa, ia menjadi lebih kuat, dan mengayunkan telapak tangannya ke arah Ye Chen. Ye Chen tidak memiliki koneksi yang kuat. Tubuhnya menyala. Telapak api pemimpin regu penjaga Senting hampir menyapu tubuh Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen mengorbankan baju zirah pelindung dewa, tetapi pada saat itu ia menariknya kembali. Ia hanya menghindar sejenak dan menghindari serangan telapak api. Setelah telapak api melesat, 2 keping prasasti dewa milik Ye Chen terlepas dari tangannya. Pada saat ini, Ye Chen berada sangat dekat dengan pemimpin regu pengawal istana. Pecahan prasasti dewa dengan cepat hancur, dan kekuatan ilahi yang dahsyat langsung menyelimuti pemimpin regu pengawal istana. Kapten regu pengawal istana itu menegang. Dalam sekejap, tubuhnya tertusuk oleh 2 keping prasasti dewa. Tubuh Ye Chen melesat, dan ia dengan cepat menyingkirkan kedua keping prasasti dewa tersebut. Kapten pengawal istana tiba-tiba menyipitkan matanya, menatap Ye Chen dengan ngeri, lalu berkata, ya, dewa para dewa. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, melainkan sebuah pukulan yang mematahkan kepala Ye Chen. Bagus. Ye Chen memandangi jasad ketua tim pengawal dewa dan bergumam dalam hati. Saat itu, para anggota tim pengawal dewa melihat bahwa ketua tim mereka telah gugur, dan mereka tertiup angin. Saat itu, mereka sama sekali tidak berniat bertarung. Dalam sekejap, para anggota yang dihukum oleh dewa memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan dahsyat. Puff! Ah! Sebuah teriakan, suara ledakan tubuh terdengar, anggota tim pengawal dewa mulai berhamburan, tetapi masih belum bisa lolos dari serangan hukuman dewa. Akhirnya,
Ye Chen membiarkan hukuman dewa tetap hidup, membiarkannya kembali untuk memberitahu para pengawal Istana Suci tentang kejadian hari ini. Para pengawal suci ini sangat lemah. Mereka benar-benar sampah. Dalam hukuman dewa, beberapa pemain berkata dengan nada meremehkan. Ye Chen dengan sungguh-sungguh berkata, kita tidak bisa meremehkan mereka. Mereka telah mengalami cobaan api penyucian hari ini, dan mereka sangat lelah, jadi kalian bisa meraih kemenangan besar. Ingat, ini adalah sekelompok musuh yang sangat kuat, kalian tidak boleh meremehkan mereka kapanpun, jika tidak, kalianlah yang akan jatuh ke dalam genangan darah. Ya, semua pemain mengangguk. Ye Chen segera kembali ke tempat persembunyian bersama anggota tim hukuman dewa. Tempat ini sangat rahasia, bahkan tim penjaga Istana Senting pun tidak akan pernah menemukannya di sini. Setelah Ye Chen kembali, semua orang yang dikirim ke kota Senting untuk menanyakan kabar juga kembali. Bagaimana situasi kota Senting sekarang? Tanya Ye Chen. Tidak ada pergerakan besar di kota Senting. Kota ini relatif tenang. Kami telah meninggalkan satu orang untuk terus menanyakan informasi. Salah satu pemain berkata. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, tidak ada pergerakan sekarang, akan ada pergerakan segera. Para anggota tim menatap Ye Chen dengan senyum misterius dan ragu. Markas Besar Penjaga Senting, Komandan Utama Wang Jian telah menerima kabar bahwa salah satu skuadron mereka dicegat dan dibunuh dalam perjalanan kembali dari pengalaman api penyucian kerajaan hewan, hanya menyisakan satu yang hidup. Membiarkan satu orang hidup berarti memberitahu mereka tentang hal itu. Ini merupakan provokasi bagi penjaga kuil. Memalukan, beraninya kau menantang penjaga istana suci kita. Aku tidak bisa membiarkan mereka pergi. Wang Jian gemetar karena marah. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi sejak pembentukan tim penjaga di kuil. Seluruh skuadron dicegat dan dibunuh. Ini adalah aib bagi tim penjaga Senting. Sepertinya hukuman ini ditujukan kepada tim penjaga istana suci kita, kata wakil komandan. Wang Jian berkata, aku tidak peduli apa yang ingin mereka lakukan, singkatnya, mereka telah membuatku marah sekarang, aku ingin menghancurkan mereka sepenuhnya. Sekarang mereka berada dalam kegelapan, kita berada dalam terang, tidak mudah menemukan mereka. Wakil komandan mengerutkan kening. Wang Jian berkata, karena mereka mulai di api penyucian kerajaan hewan, maka mereka pasti berada di sekitar kota Senting, dan segera mengirim orang-orang yang ahli dalam investigasi untuk mencari di sekitar kota Senting. Ya, Wakil Presiden, selain itu, sebarkan berita itu kepadaku di kota Senting, yaitu, pasukan Senting akan menyerang para pengkhianat lagi, kata Wang Jian. Wakil Komandan segera mengerti maksud Wang Jian dan berkata sambil tersenyum, ya, aku akan melakukannya sekarang. Jika kau tidak muncul di pengadilan, kau akan melihat para dewa, Wang Jian bergumam pada dirinya sendiri. Di dalam kota Senting, sebuah berita menyebar dan orang-orang di jalan membicarakannya. Tim pasukan Senting telah melenyapkan banyak pengkhianat sebelumnya. Kali ini, mereka akan menyerang lagi. Aku tidak tahu siapa yang akan dihancurkan. Karena mereka adalah pengkhianat, mereka harus dihancurkan. Semua orang membicarakannya. Tentu saja, mereka yang dihukum Tuhan akan mendengarnya dan segera melaporkannya kepada Ye Chen. Setelah mendengar itu, Ye Chen mencibir dan berkata, apa kau ingin memancingku? Aku sangat diremehkan. Kalau begitu, aku akan membuat rencana. Maut, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang pemimpin tim. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tim penjaga Senting memperlakukan kita seperti orang bodoh, dan kita sama seperti mereka, ketika kita bodoh. Pemimpin tim kecil yang dihukum Tuhan itu tampak ragu, tidak tahu apa yang dikatakan Ye Chen. Ye Chen masih memasang senyum misterius, dan berkata, jika tim pengawal Senting benar-benar ingin melakukan penindasan, itu tidak akan pernah seterbuka ini. Mereka hanya ingin membawa kita ke pertempuran. Apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang kapten kecil. Mereka ingin kita melakukannya, maka kita akan melakukannya. Ye Chen tersenyum. Bukankah itu persis seperti yang telah mereka lakukan? Tentu saja, kita tidak akan bisa melakukan langkah sesederhana itu. Kita akan memberi mereka trik selanjutnya, biarkan mereka masuk ke perangkap kita dan bunuh mereka, kata Ye Chen. Para pemimpin tim semuanya bermata cerah dan mengangguk. Kemudian, Ye Chen mulai mengatur, biarkan orang-orang terus mengawasi kota dewa, begitu ada berita, segera laporkan. Sisanya terus bersembunyi, dan mereka berpencar, dan mereka melepas baju zirah mereka dan melepaskan karakter hukuman dewa, yang tidak berbeda dengan para biksu biasa. Di kota Senting, satu skuadron berangkat dari markas tim pengawal Senting dan segera keluar dari kota. Ye Chen juga mendapat kabar di sini, satu detasemen tim pengawal Senting meninggalkan kota Senting. Ye Chen menerima kabar tersebut, dan segera memerintahkan tim hukuman untuk berpisah dan mengikuti skuadron tim pengawal istana. Tak lama setelah skuadron meninggalkan kota, markas konvoi meninggalkan satu skuadron. Ye Chen juga mendapat kabar dengan cepat. Ye Chen berkata dalam hati sambil tersenyum, memang, skuadron terdepan hanyalah umpan. Jika kau ingin menggiring kami, ada burung kuning tepat di belakang, dan kau ingin dua skuadron membunuh kami bersama-sama. Ye Chen telah lama membentuk formasi di tempat yang harus dilewati tim pengawal Senting, dan menyembunyikan 8 diagram Tai Chi di dalam formasi, serta meningkatkan kekuatan formasi. Ye Chen mengirimkan pasukan terpisah,
langsung menuju tim pengawal istana kedua, lalu melancarkan serangan. Tim konvoi Senting kedua terprovokasi dan tentu saja tidak dapat ditoleransi. Namun, mereka memiliki tugas penting di dalam tubuh mereka, jadi mereka tidak berniat untuk menyelidiki untuk saat ini. Namun, rute pelarian Ye Chen persis seperti rute yang akan mereka tempuh. Komandan skuadron tim pengawal Senting segera memerintahkan untuk mengejar. Ye Chen memimpin skuadron konvoi Senting kedua ke posisi formasi, dan segera menempatkan formasi di dalamnya. Kekuatan peta Bagua Taiji segera menyelimuti skuadron tersebut. Setelah skuadron terjebak dalam formasi, anggota tim hukuman menerima berita dari Ye Chen, dan segera mendekati tim pengawal Senting yang mereka ikuti. Ye Chen melakukan ini dengan menghancurkan dukungan detasemen depan konvoi Senting. Jika formasinya menjebak sebagian dari konvoi Senting kedua, hukuman Tuhan bisa membunuh skuadron konvoi Senting. Perpisahan yang ditinggalkan Ye Chen membawa ketiga keping daftar segel. Setelah formasi diaktifkan, Ye Chen mengorbankan ketiga keping daftar tersebut. 3 keping daftar dewa dengan cepat terbunuh, dan 1 pukulan mampu menembus anggota tim Senting. Ketiga keping daftar segel terus-menerus bergerak dalam konvoi Senting. Tubuh anggota tim penjaga Senting terus-menerus memuntahkan darah, dan ada lubang besar di dada. Peta Taiji Bagua meletus dengan kekuatan ilahi, yang membuat anggota tim pengawal Senting tertekan. Sekalipun ada kekuatan, sulit untuk menunjukkannya, apalagi melawan pecahan daftar segel. Ini adalah pembunuhan, pecahan daftar dewa bola balik, tidak ada seorang pun di tim pengawal istana yang bisa melawan. Di tempat lain, hukuman dewa dan tim pengawal Senting juga bertarung. Tubuh asli Ye Chen memegang 2 keping daftar segel, bertarung dengan pemimpin tim. Kapten juga merupakan ranah posisi dewa tingkat kelima. Ye Chen, mengandalkan kecepatan dan pecahan-pecahan senban, setelah beberapa kali bertukar serangan, menggunakan pecahan-pecahan daftar segel untuk menghajar kapten hingga terluka parah. Bagaimana mungkin, kapten itu memuntahkan darah dan menatap Ye Chen dengan tatapan tak percaya. Kau tidak perlu menunggu bantuanmu. Sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa bertahan hidup atau tidak. Ye Chen tersenyum. Bagaimana kau tahu rencana kita? Tanya kapten dengan ngeri. Ye Chen meremehkan dan berkata, ini tipuan dokter anak, dan masih jauh dari cukup untuk menipu anak-anak berusia 3 tahun. Tidak diketahui bagaimana Wang Jian bisa menjadi komandan tim pengawal Senting. Jika kau melawan Istana Dewa, cepat atau lambat kau akan hancur. Kapten itu meraung. Kehancuran konvoi Istana Dewa sudah dekat, dan istana akan hancur di tangan kita, kata Ye Chen. Ye Chen mengakhiri kalimatnya, bertepuk tangan, dan menepuk-nepuk sang komandan hingga mati. Tuhan menghukum pihak ini, moral mereka kuat, dan anggota tim pengawal Senting melihat kapten semuanya tewas, moral mereka tiba-tiba jatuh. Dalam waktu kurang dari sesaat, tim pengawal istana hanya membunuh 1 orang. Tinggalkan mulut yang hidup dan pergilah ke Raja Jian dengan napas lega. Ye Chen tersenyum. Haha, sungguh menggembirakan, sungguh keren untuk pertama kalinya. Seorang kapten kecil tertawa. Kurasa Wang Jian akan sangat marah sampai muntah darah. Situ juga tertawa. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini hanya beberapa skuadron dari tim pengawal Senting. Jika brigade tim pengawal Senting datang ke sini, situasinya tidak akan seperti ini hari ini, jadi kalian masih perlu mempercepat peningkatan kekuatan. Semua anggota tim penalti mengangguk, dan Ye Chen memutuskan untuk kembali ke pelatihan tertutup lagi. Kali ini, 2 tim dihancurkan di Istana Dewa. Selain tim yang hancur beberapa hari sebelumnya, 3 tim juga dihancurkan. Wang Jian benar-benar marah dan menunjukkan darah lamanya. Ini pertama kalinya situasi seperti ini terjadi sejak pembentukan tim penjaga Senting. Sungguh memalukan, hukuman yang dibiarkan hidup untuk dilaporkan kepadanya merupakan provokasi besar baginya, sesuatu yang tak dapat ia toleransi. Bagaimanapun, mereka harus ditemukan dan dihancurkan. Aku tidak akan pernah mentolerir keberadaan mereka. Wang Jian menggertakkan giginya dan menggigil karena marah. Meskipun Shen Fan kehilangan 1 tim kecil kali ini, mereka telah membunuh 3 tim penjaga Senting, sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya. Setelah lebih dari 10 pasukan mengetahui hal ini, mereka sangat gembira dan mata mereka berbinar-binar. Memanfaatkan kesempatan ini, Jiang Ye mulai membujuk beberapa veteran fanatik untuk berkumpul, agar mereka benar-benar dapat bersaing dengan Istana Dewa. Orang-orang ini semua melihat harapan, dan darah di hati mereka pun mulai berkobar. Sekarang setelah mendengarkan Ye Ye membicarakan masalah ini, mereka pun tidak merasa terlalu antipati. Terlebih lagi, beberapa kekuatan telah menyetujui usulan Ye Ye, dan semuanya berkembang ke arah yang menguntungkan. Ye Chen memimpin Sheng Sun kembali ke tempat pelatihan, lalu melanjutkan pelatihan. Kali ini, Ye Chen tidak meminta mereka untuk melatih yang lain. Ia hanya membiarkan mereka berlatih secara tertutup, terutama untuk meningkatkan ranah mereka. Level keseluruhan masih terlalu rendah. Ye Chen juga melakukan penilaian pada tim kedua, dan ke-8 tim lulus ujian. Ye Chen meminta Fei Tian Tiger untuk membawa tim kedua berlatih. Sekarang penjaga Senting pasti sedang mencari kita, jadi kalian harus berhati-hati. Jangan membuat keributan besar, lakukan saja serangan diam-diam, tegur Ye Chen. Harimau Fei Tian menepuk dadanya dan berkata, tenang saja, aku akan berhati-hati, nyawa orang-orang ini ada di tanganku.
Aku tidak ingin ditindas oleh orang-orang tua itu. Ye Chen mengangguk dan harimau terbang itu berangkat bersama orang-orang. Sudah waktunya aku memperbaiki diri, kata Ye Chen dalam hati. Pikirannya telah lama melayang di peringkat kedua, dan sekarang ia memenuhi syarat untuk naik ke peringkat ketiga. Ye Chen juga tenggelam dan mulai berlatih. Pemahamannya tentang kitab suci gambar ilahi mengalami peningkatan tertentu selama periode waktu ini. Dengan menggunakannya, ia dapat membuat kekuatannya lebih kuat. Beberapa hari kemudian, kekuatan batin Ye Chen melonjak, dan kekuatan ilahi di sekitarnya juga melonjak ke arahnya. Ye Chen menjalankan kitab suci gambar ilahi, memadatkan semua kekuatan, dan kemudian mengumpulkan mereka bersama-sama untuk memengaruhi alam ilahi tingkat ketiga. Boom! Ledakan kekuatan di tubuh Ye Chen langsung membuka hambatan keilahian tingkat ketiga dan mencapai tingkat keilahian tingkat ketiga. Napas Ye Chen secara keseluruhan membaik, dan kekuatan ilahi seluruh tubuhnya telah meningkat lebih dari 100 kali lipat. Ye Chen membuka telapak tangannya dan memadatkan kekuatan sihirnya, yang melonjak seperti api. Kekuatan ilahi telah meningkat lebih dari 150 kali lipat, jauh lebih dari yang diharapkan. Hati Ye Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Ye Chen menjalankan sutra gambar ilahi dan mengepalkan tinjunya. Namun, ia membombardir sebuah batu besar dengan tinjunya yang mengalir. Boom! Dengan suara keras, sebuah lubang besar muncul di batu besar itu, tetapi semuanya utuh. Ye Chen menunjukkan senyum gembira dan berkata, seperti yang diharapkan, itu jauh lebih kuat, kekuatannya lebih kohesif, tidak begitu tersebar, dan kekuatan serangan akan sangat meningkat. Ye Chen berjalan keluar dari perbatasan dan menemukan Jiang Ye. Dia bertanya kepada Jiang Ye Sensu. Ia merasakan napas Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, saudara Ye bersedia menerobos ke tingkat ketiga dewa. Tidak ada promosi, kata Ye Chen dengan senyum pahit. Kedua keterampilan ini lebih cocok untukmu. Ye Chen akan mengeluarkan 2 gulungan dan memberikannya kepada Ye Chen. Ye Chen juga tidak melihatnya. Ia mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak. Mengapa harus sopan kepadaku? Jika bukan karena kontribusi dan hukuman ilahimu, tidak akan ada serangan seperti itu terhadap tim penjaga Istana Suci, dan sekarang beberapa pasukan telah sepakat untuk bersatu melawan Istana Suci. Ini semua berkatmu. Ye Chen menepuk bahu Ye Chen dan memuji. Bukan hanya aku, kau telah bekerja keras. Pada akhirnya, kita semua berjuang untuk keyakinan yang sama. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Kau benar, kita semua berjuang demi iman kita, jadi meskipun kita membayar lebih, kita tidak akan menyesal. Malam itu berkata dengan serius. Ye Chen tersenyum, lalu kembali ke perbatasan dengan 2 gulungan. Ye Chen membuka sebuah gulungan, yang bertuliskan, tinju gelombang pemisah api. Tinju jenis ini membutuhkan api, dan Ye Chen memiliki tungku pemurnian dan api suci pertama di dunia suci. Tentu saja, sangat cocok untuk berlatih keilahian semacam ini. Ye Chen mengamati metode kultivasinya. Dari metode kultivasinya, ia dapat melihat bahwa kekuatan tinju gelombang pemisah api benar-benar mengerikan. Ye Chen mengangguk puas, lalu membuka gulungan kedua. Gulungan kedua bertuliskan, telapak Vajra langit patah. Ini adalah jenis teknik telapak tangan yang sangat keras dan ganas. Telapak tangan jenis ini membutuhkan orang-orang dengan kualitas fisik yang kuat dan kekuatan yang kuat untuk berlatih. Ye Chen telah mengolah sutra gambar dewa, dan tubuhnya sangat kuat, sehingga sangat cocok untuk mengolah telapak Vajra langit patah. Ye Chen sangat puas dengan kedua jenis seni bela diri ini. Jika keduanya diolah secara ekstrim, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Setidaknya itu sudah cukup di tanah suci. Ye Chen mulai berlatih kedua jenis seni bela diri ini. Tinju gelombang pembelah api membutuhkan kombinasi sempurna antara kekuatan ilahi dan api ilahi, sehingga kekuatan api dan kekuatan ilahi dapat digunakan secara maksimal. Ye Chen berulang kali menggabungkan api ilahi dan kekuatan ilahi sesuai dengan metode kultivasinya, sehingga dapat menyatu dengan cepat dalam pertempuran. Kemudian, Ye Chen berulang kali berlatih metode bertarung tinju gelombang pembelah api, dan terus berlatih mode serangan tinju gelombang pembelah api. Tinju gelombang pembelah api dapat berubah menjadi 2 kelompok api saat dilepaskan. Tinju ini dapat membelah udara menjadi 2 kelompok gelombang api, yang sangat kuat. Bahkan jika digosok oleh gelombang api, kerusakannya tidak kecil. Setelah setengah bulan berlatih, Ye Chen telah mampu memahami tinju gelombang pembelah api. Selanjutnya, Ye Chen mulai berlatih telapak tangan Vajra patah langit. Telapak tangan pembelah langit King Kong lebih baik daripada tinju gelombang pembelah api, dan sangat kuat. Telapak tangan pembelah langit Vajra perlu memadatkan kekuatan ilahi di telapak tangan, membuat telapak tangan sekeras setengah King Kong. Satu tangan dapat membombardir langit, dan satu tangan dapat menyerang senjata. Ye Chen berlatih sesuai dengan metode kultivasi Vajra Broken Sky Palm. Dalam waktu singkat 7 hari, ia telah menyelesaikan kultivasi Vajra Broken Sky Palm. Sekarang Ye Chen sedang mempelajari cara efektif menggunakan 4 ilmu sihir yang telah ia kembangkan dalam pertempuran. Serangan tinju air mengalir tampak lembut dan lemah, tetapi kekuatannya juga sangat dahsyat. Terdapat hubungan tertentu antara jurus 9 jari pembakar langit dan tinju gelombang pembelah api. Kedua jurus ini dapat digabungkan secara efektif dan pasti dapat menyebabkan kerusakan besar pada lawan. Jurus King Kong patah langit merupakan pukulan yang fatal. Jika bertemu lawan,
akan menyebabkan kerusakan besar pada lawan dan membuat lawan kalah dalam pertempuran. Oleh karena itu, bagaimana memanfaatkan keempat jenis keilahian ini menjadi kuncinya. Untuk mengasah kekuatan tempurnya, Ye Chen memasuki pegunungan untuk berlatih. Ia berspesialisasi dalam mencari binatang dewa tingkat 4 untuk bertarung, dan menggunakan operasi yang sebenarnya untuk menguji metode bertarung mana yang dapat membuat keempat jenis seni dewa bekerja sama dengan sempurna. Di pegunungan, Ye Chen bertemu seekor serigala bernama Dewa Indian. Serigala ini adalah binatang dewa tingkat 5. Setelah melihat serigala tersebut, Ye Chen tidak melarikan diri, tetapi menjadi bersemangat. Meskipun ia dapat membunuh binatang dewa tingkat 4, ia masih memiliki beberapa kesulitan dalam menghadapi binatang dewa tingkat 5. Namun, justru karena itulah ia harus bertarung melawan dewa-dewa tingkat 5, agar ia benar-benar dapat mengasah efektivitas tempurnya. Ciri khas serigala dewa petir perak adalah ia dapat menggunakan kekuatan petir perak. Jika mengenai lawan, tidak akan menyebabkan kerusakan fatal, tetapi dapat melumpuhkan lawan. Lumpuh dalam pertempuran dan tidak dapat bergerak juga merupakan hal yang mengerikan. Rasanya seperti memotong talenan. Ketika serigala itu melihat seorang pria muncul, ia langsung menunjukkan taringnya yang tajam dan meraung. Kemudian ia mendesing, berubah menjadi cahaya dan bayangan perak, dan menerjang Ye Chen. Ciri kedua serigala dewa petir perak adalah kecepatannya yang sangat mengerikan seperti guntur dan kilat. Namun, Ye Chen tidak puas dengan kecepatan menjalankan hukum ruang dan waktu. Tubuhnya berkelebat seperti bayangan dan menghilang dalam sekejap. Boom! Saat mereka muncul kembali, mereka sudah bertabrakan. Ye Chen menampilkan tinju air mengalir, yang bertujuan untuk menguji kekuatan lawan saat bertarung. Ye Chen menggunakan ini untuk menilai seberapa kuat kekuatan lawan. Serigala dewa perak dan listrik adalah binatang dewa tingkat kelima, yang lebih tinggi dari dua alam Ye Chen, tetapi kekuatannya tidak dapat dihitung 200 kali, tetapi ratusan kali. Dalam serangan ini, tubuh Ye Chen mundur, yang sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan serigala dewa petir perak. Perbedaannya sangat besar, gumam Ye Chen dalam hati, tetapi matanya menunjukkan semangat juang yang kuat. Seluruh tubuh serigala dewa listrik perak mulai berdetak kencang, lalu listrik perak itu melesat ke arah Ye Chen. Kecepatannya mengerikan, dan jumlahnya sangat banyak sehingga sulit bagi siapapun untuk melarikan diri. Mengandalkan kecepatannya sendiri, Ye Chen terus-menerus menghindari serangan listrik perak. Ketika serigala itu melihat serangannya tidak mengenai Ye Chen, tubuhnya berubah menjadi bayangan lagi dan menerjang Ye Chen. Kali ini, ketika serigala itu menerjang Ye Chen, listrik perak itu meledak dalam sekejap, seperti jaring perak dan listrik yang besar, dan memercikkannya ke Ye Chen. Ye Chen ketakutan. Jika dia terkena jaring perak ini, dia akan menjadi corona. Ye Chen menjalankan hukum ruang dan waktu secara ekstrim, dan jaring raksasa perak dan listrik itu menyelimuti Ye Chen. Serigala, dewa listrik perak, sangat bersemangat sehingga dia langsung melompat ke atasnya, membuka mulutnya yang berdarah dan merobeknya. Namun, setelah mulutnya turun, dia menggigit mulut yang kosong. Gigi atas mengenai gigi bawah, dan hampir semua giginya patah. Serigala, dewa perak dan listrik, meraung marah. Sungguh memalukan ditipu oleh dewa tingkat ketiga. Sungguh tak termaafkan. Saat serigala meraung, Ye Chen sudah melancarkan serangan. Teknik pembakaran 9 jari dipraktikkan, dan 9 naga api terbunuh. Dalam sekejap, serigala dewa perak dan listrik terkepung. 9 naga api menyerbu serigala dewa perak bersama-sama. Api yang dahsyat itu memberi serigala rasa krisis yang kuat. Serigala dewa perak dan listrik meraung, dan listrik perak bergerak di sekujur tubuhnya, lalu membentuk jaring perak untuk menutupi dirinya dan menahan serangan api ilahi. Pada saat ini, Ye Chen segera mengeluarkan tinju pemecah gelombang api, dan kedua tinju itu meledak. Kedua api itu mengembun menjadi dua kepalan besar, yang dibombardir dengan hebat di internet. Bersinar di bawah jaring perak, api perak bersinar. Serigala dewa petir perak meraung, seluruh kekuatan ilahi tubuhnya melonjak keluar, dan dia jelas marah. Di bawah dukungan kekuatan ilahi, jaring listrik perak semakin menyilaukan. Terlebih lagi, listrik perak terus berdetak, yang tampaknya meluas, yang menahan api sihir dan tinju pemecah gelombang api. Boom! Ketika jaring TV perak meledak, kekuatan dahsyat meledak dan menghancurkan api sihir dan tinju pemecah gelombang api. Satu demi satu, listrik perak meledak dan menghantam sekeliling. Ye Chen terkejut dan tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi dia masih tidak menghindari serangan listrik perak. Tubuhnya terkena kawat perak. Saat itu, Ye Chen merasa tubuhnya mulai mati rasa. Tubuhnya sedikit kaku dan tidak bisa bergerak. Ye Chen segera memisahkan dua tubuh terpisah. Salah satunya melancarkan telapak tangan patah King Kong ke arah serigala dewa petir perak, sementara yang lain menarik tubuh aslinya untuk segera mundur. Ketika listrik serigala meletus bersama tangan peraknya. Namun, masih ada bekas darah di cakar serigala dewa petir perak, yang tampaknya telah dipatahkan oleh telapak tangan patah King Kong. Serigala dewa petir perak meraung tanpa henti, ia terbang, kekuatannya menembus seluruh tubuh, beberapa listrik perak melesat keluar, tubuh Ye Chen tak tertahankan, dan langsung hancur berkeping-keping. Pada saat ini, tubuh asli Ye Chen telah dibawa keluar dari pegunungan, dan serigala dewa petir perak terus meraung untuk melampiaskan amarahnya.
Setelah Ye Chen meninggalkan pegunungan, butuh 1/4 jam sebelum tubuhnya mulai terasa. Sengatan listrik serigala Dewa Petir Perak tidak bisa diremehkan. Sengatan listrik itu bisa melumpuhkan orang dalam waktu yang lama. Ye Chen terkejut. Setelah Ye Chen pulih, ia dipenuhi emosi karena tidak mampu menandingi dewa tingkat kelima dengan kekuatannya sendiri. Dari segi kekuatan saja, itu masih jauh dari cukup. Perbedaan kekuatan antar kekuatan begitu besar sehingga kekuatan serangan secara alami akan sangat bervariasi saat bertarung. Namun, kali ini, Ye Chen telah mengeksplorasi serangan keempat dewa secara menyeluruh. Dengan metode bertarungnya barusan, jika ia menghadapi lawan dari posisi dewa tingkat keempat, sama sekali tidak ada masalah. Ye Chen cukup puas dengan ini. Setelah tubuhnya pulih sepenuhnya, ia kembali ke dunia nyata. Setelah Ye Chen kembali ke dunia nyata, ia mendapat kabar yang membuatnya cemas. Kabar itu datang dari Flying Tiger. Mereka tertangkap oleh tim penjaga Istana Suci yang sedang beraksi. Sekarang tim penjaga Istana Suci mengirimkan tim besar untuk menghancurkan hukuman dewa sepenuhnya. Setelah mendengar kabar tersebut, Ye Chen tidak panik, tetapi segera bergegas ke lokasi Flying Tiger. Flying Tiger sekarang sedang berusaha mencari cara untuk menghadapi orang-orang dari tim penjaga Istana Dewa. Jika bisa menunda sedikit waktu, hitunglah sedikit waktu. Nenek, sungguh sial aku diawasi oleh penjaga Istana Suci. Feitian Tiger mengumpat, sambil memikirkan cara untuk menyingkirkan tim penjaga Senting. Meskipun penjaga Istana Suci sekarang berada di pihak mereka, mereka masih belum tahu posisi spesifik mereka, jadi mereka masih punya ruang untuk bermanuver. Jika tidak berhasil, kita akan bertarung dengan mereka, kata salah satu pemimpin tim. Feitian Tiger memarahi, bodoh, itu artinya mencari jalan kematian sendiri, bukan jalan terakhir, tidak bisa berkorban sia-sia. Kita bersembunyi di sini sekarang, dan cepat atau lambat kita akan ditemukan oleh penjaga Istana Dewa, kata salah satu pemimpin tim. Selama masih ada secercah harapan, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Inilah yang perlu kita pelajari dari pengalaman kita. Flying Tiger berkata dengan sangat serius. 8 tim di tempat kejadian mengawasi Ye Chen. Selama mereka keluar untuk berlatih, mereka juga melakukan banyak hal hebat. Dengan jumlah 8 tim kecil, beberapa pasukan pemberontak diserang, meskipun dikatakan mustahil menghancurkan klan seperti hukuman dewa yang dipimpin Ye Chen. Namun, hal itu juga membuat pasukan tersebut merasakan krisis dan membuat mereka hidup dalam ketakutan. Ye Chen memimpin Shen Fan untuk menyerang tim penjaga Senting sebelumnya, menewaskan 3 skuadron, sehingga tim penjaga Senting terus mencari keberadaan Sheng Sun. Ketika Feitian Tiger berhadapan dengan pasukan tersebut, ia telah diperhatikan oleh tim penjaga Senting. Mengetahui bahwa ia telah menguasai keberadaan Feitian Tiger, ia dapat sepenuhnya menargetkan mereka. Kita semua harus tetap hidup karena ada begitu banyak hal yang harus kita lakukan. Feitian Tiger menatap semua orang dengan tatapan tegas. Kami semua mendengarkan kalian, kata salah satu pemimpin tim. Semua orang mengangguk dengan sungguh-sungguh, mata mereka tertuju pada tubuh Flying Tiger. Flying Tiger duduk, lalu menyentuh dagunya dan memikirkan langkah-langkah penanggulangan. Mereka sekarang bersembunyi di pegunungan yang begitu luas sehingga penjaga Senting tidak dapat menemukan keberadaan mereka untuk sementara waktu. Selain itu, tim penjaga Senting tidak ingin membunuh semua Flying Tiger, karena mereka menemukan bahwa tim yang dipimpin oleh Feitian Tiger berbeda dari tim sebelumnya. Jadi, ada 2 tim hukuman. Tim penjaga Senting mengepung tetapi tidak menyerang, hanya ingin menarik hukuman ilahi yang dipimpin oleh Ye Chen untuk datang menyelamatkan, dan kemudian mereka akan dibunuh. Di pinggiran pegunungan, sekelompok penjaga Senting sedang mencari keberadaan Flying Tiger. Ada lebih dari 200 orang dalam tim ini, dan kekuatan mereka berasal dari tingkat ketiga hingga kelima. Keadaan pemimpin telah mencapai tingkat ke-6. Sangat mudah bagi brigade ini untuk menghadapi hukuman ilahi yang dipimpin oleh Harimau Feitian. Tidak ada bandingannya sama sekali. Kapten, mereka bersembunyi di pegunungan. Mengapa kita tidak langsung masuk dan menghadang mereka? Tanya wakil pemimpin brigade. Pemimpin brigade bergumam, biarkan mereka pergi dan minta bantuan. Bukankah lebih baik jika kita semua bisa menyelesaikannya dalam satu jaring? Saran yang bagus, Kapten, sang wakil pemimpin menyanjung. Di luar kemampuan kita untuk bersaing dengan penjaga Istana Suci kita. Kapten itu mencibir. Wajar jika para pengkhianat mereka akan dihancurkan. Tim pengawal Istana Suci kita adalah tim terkuat di Tanah Suci. Wakil pemimpin itu menggema. Kirim seseorang untuk mencari lokasi spesifik mereka. Tak satu pun dari mereka bisa dilepaskan, kata Kapten. Ya, aku akan mengatur seseorang. Wakil pemimpin segera bertindak. Harimau Feitian bersembunyi di sebuah gua di lembah, menyentuh dagunya dan berkata, tidak praktis menunggu Ye Chen menyelamatkan kita. Waktu tidak diberikan, kita harus membantu diri kita sendiri. Raung, ketika harimau terbang itu berpikir, sebuah raungan datang dari seekor binatang buas. Tiba-tiba, mata harimau itu berbinar, menepuk pahanya, dan berkata, Nenek, ini namanya mati. Jika kau punya keberanian, kau akan datang. Kapten, apa kau punya ide? Tanya salah satu pemain. Kali ini, kita hanya bisa bebas, dan kita akan mati, dan aku akan punya kesempatan hidup jika aku punya ini, katanya.
Semua pemain di tempat kejadian tercengang dan saling berpandangan, lalu menatap Flying Tiger. Flying Tiger berkata, kita masuk ke kedalaman pegunungan, di mana terdapat binatang buas yang kuat. Tim penjaga Senting pasti tidak berani masuk, dan juga berpikir kita tidak berani masuk. Ke kedalaman pegunungan, bukankah itu akan mati? Tanya salah satu pemain. Apakah perlu mati ketika memasuki kedalaman pegunungan? Flying Tiger memutar bola matanya yang putih dan berkata, kita ditakdirkan untuk menunggu di sini. Hanya ketika kita memasuki kedalaman pegunungan, kita bisa lolos dari pencarian penjaga Istana Dewa. Lagi pula, jika mereka berani masuk lebih dalam, kita akan memanfaatkan tangan binatang buas dewa untuk membunuh mereka. Semua orang di ruangan itu berpikir itu gila dan terlalu sulit dipahami. Bagaimanapun, semuanya sudah mati, jadi masuklah jauh ke dalam pegunungan, dan mungkin ada secercah kehidupan. Seorang pemimpin tim menggertakkan giginya. Setelah semua orang memikirkannya, hanya ada satu jalan keluar, jadi mereka semua mengangguk setuju. Melihat semua orang setuju, Fei Tianhu berhenti tinggal dan segera memimpin mereka meninggalkan lembah dan langsung menuju ke pegunungan yang dalam. Detasemen penjaga Senting ini mengirim beberapa orang untuk mencari keberadaan Fei Tianhu dan yang lainnya. Tak lama kemudian, mereka menggeledah lembah dan menemukan jejak Fei Tianhu dan yang lainnya yang tinggal di dalam gua. Mereka dulu tinggal di sini. Di mana mereka sekarang? Pemimpin tim penjaga Senting bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat jejak-jejak di dalam gua. Mereka tidak pernah keluar dari pegunungan. Apakah mereka masuk jauh ke dalam pegunungan? Wakil kapten terkejut. Sang kapten menatap jauh ke dalam pegunungan, menyipitkan matanya dan berkata, jika mereka masuk ke pegunungan, mereka akan mati. Sepertinya mereka benar-benar putus asa. Ada monster kuat di pegunungan ini, bahkan yang tingkat ke-9. Mereka semua sudah mati, jadi kita tidak perlu bertarung. Wakil kapten berkata sambil mencibir. Kau harus hidup untuk melihat manusia dan mati untuk melihat mayat. Mata kapten berbinar-binar karena kegilaan. Kau tidak ingin masuk lebih dalam, kapten. Wakil kapten merasakan firasat buruk. Apa, kalau mereka bisa, kita tidak bisa. Kapten bergumam. Kapten, ada dewa tingkat 9 di sana, dan ada lebih banyak dewa tingkat 6. Bisakah kita keluar hidup-hidup setelah masuk? Wakil kapten gemetar. Kapten menyipitkan mata ke arah wakil kapten dan bergumam, bagaimana kau bisa menjadi anggota tim penjaga Istana Dewa? Sungguh memalukan bagi penjaga. Wakil kapten menundukkan kepalanya dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Kapten segera memerintahkan semua orang untuk memasuki kedalaman pegunungan, seperti bagaimana mengusir harimau terbang dan yang lainnya. Harimau terbang memimpin dewa penghukuman ke pegunungan yang dalam. Mereka berjalan dengan sangat hati-hati. Harimau terbang sendiri adalah binatang dewa, dan memiliki persepsi yang sangat tajam terhadap binatang dewa, sehingga dapat menghindari bahaya lebih awal. Semakin dekat kita ke gunung, semakin berbahaya harimau itu. Ada beberapa binatang buas yang mengerikan di pegunungan. Begitu mereka ditemukan, mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Harimau terbang tidak berani gegabah masuk lebih dalam, hanya bisa berjalan di sekitar jalan. Setelah berjalan sekitar setengah hari, dewa penghukuman yang dipimpin oleh harimau terbang bertemu dengan beberapa dewa tingkat 5. Untungnya, ada 4 dewa tingkat dalam tim mereka. Dengan kerjasama tim, mereka berhasil membunuh binatang tingkat 5. Kita akan beristirahat di sini. Harimau terbang menemukan sebuah gua, dan kemudian membiarkan semua anggota tim beristirahat. Tepat sebelum mereka beristirahat sejenak, terdengar raungan binatang buas yang marah di pegunungan. Tidak hanya satu binatang yang mengaum, tetapi beberapa mengaum. Kemudian, terjadilah gelombang pertempuran. Meskipun mereka sangat lemah di sini, mereka masih bisa merasakannya. Flying Tiger melihat ke arah datangnya gelombang pertempuran, lalu berkata, aku akan memeriksanya. Jangan bergerak di sini. Flying Tiger berkata, seluruh orang itu bergegas keluar, lalu tubuhnya berubah menjadi seekor anak kucing di dalam pesawat ulang-alik cepat di hutan pegunungan. Flying Tiger mengikuti arah gelombang pertempuran, dan segera melihat 7 atau 8 binatang suci bertarung dengan tim penjaga Senting. Kekuatan 7 atau 8 binatang suci itu semuanya adalah dewa tingkat 5, dan tingkat tertingginya mencapai tingkat ke-6. Setelah melihat pemandangan ini, Flying Tiger langsung tertawa dan berkata, orang-orang ini benar-benar mencari kematian. Mereka bahkan mengikuti kita sampai ke dasar. Sekarang kalian harus menderita. Pada saat ini, kapten tim pengawal Senting tampak sangat buruk rupa. Mereka tidak menyangka bahwa mereka baru saja memasuki kedalaman dan bertemu dengan beberapa binatang dewa yang kuat. Pemimpin tim kini sedang bertarung dengan seekor binatang dewa di alam dewa tingkat 6. Anggota tim lainnya diserang oleh binatang dewa tersebut, membuat kekacauan total. Meskipun mereka dapat membunuh binatang dewa tingkat yang lebih tinggi secara bersama-sama, itu tidak berguna dalam menghadapi 2 binatang dewa tingkat yang lebih tinggi. Di bawah serangan binatang dewa di alam dewa tingkat 6, anggota tim pengawal Senting jatuh terus-menerus, dan luka berdarah muncul di tubuh mereka, dan kepala mereka semua digigit. Mundur. Melihat situasi seperti itu, sang kapten tidak berani untuk terus mencintai perang, dan langsung meraung. Anggota tim pengawal Senting segera mundur, tetapi binatang-binatang itu tidak boleh ditinggalkan. Banyak anggota terbunuh di sepanjang jalan.
Harimau Feitian melihatnya sambil tertawa. Akhirnya, hanya beberapa lusin orang yang tersisa di brigade tersebut yang lolos. Mereka benar-benar kalah. Harimau Feitian kembali ke gua dan berkata sambil tersenyum, tim pengawal Senting bertemu dengan binatang dewa. Sekarang hanya tersisa puluhan orang, dan situasinya sangat buruk. Kita akan membalas dendam dan memberikan pukulan telak. Setelah mendengar ini, semua anggota tim penghukuman sangat gembira. Mereka semua tersadar, lalu segera mundur dari pegunungan yang dalam. Harimau Feitian bersama Dewa Penghukuman bergegas keluar dari pegunungan, untuk menemukan brigade tim pengawal Senting. Melihat orang-orang itu dalam kekacauan, Harimau Feitian langsung merasa ini adalah kesempatan yang sangat baik. Laozi menghakimimu atas nama Dewa. Harimau Feitian datang ke depan tim pengawal Senting dan meraung keras. Tim pengawal Senting baru saja mengalami perang besar, dan sekarang moral mereka sangat rendah, dan hati mereka sangat buruk. Sekarang ketika mereka melihat Harimau Feitian datang untuk menantang lagi, mereka semua sangat marah.